Halo teman-teman YouTube, jumpa lagi di Cahaya Abadi Channel. Pada kesempatan kali ini kita update lagi dan kita akan melakukan pengecatan pada mobil Honda Mobilio ya, warna merah marun. Dan kali ini kita akan membahas mengenai penyebab clear coat atau cat tidak mau glossy ya teman-teman, atau tidak mau kilap ya. Baiklah teman-teman, langsung saja kita kerjakan unitnya ya. Namun di sini kita hanya melakukan pengecatan pada bagian-bagian yang kena saja ya teman-teman, karena tidak cat full body ya. Baiklah teman-teman, seperti biasa untuk tahap pertama kita bersihkan dulu permukaan menggunakan degreaser ya. Degreaser kita menggunakan degreaser AXT ya teman-teman. Hal ini bertujuan untuk membersihkan permukaan dari silikon ya, atau wax ya, bekas-bekas residu dari silikon, gemuk, minyak, serta seperti bahan-bahan yang resisten dengan bahan cat ya teman-teman. Jadi kita bersihkan secara maksimal sehingga nantinya catnya bisa merekat secara maksimal ya. Baiklah teman-teman, untuk mengetahui penyebab cat tidak mau glossy atau clear coat yang tidak mau glossy ya, sebenarnya banyak juga penyebabnya ya teman-teman, dan perlu kita perhatikan satu persatu juga ya teman-teman. Di samping permukaan media yang harus kita cat harus benar-benar maksimal, bahan juga yang kita gunakan sudah sesuai ya, sesuai dengan standar yang kita inginkan ya teman-teman, kualitas yang kita inginkan ya. Jika kita mau glossy maksimal atau glossinya lama, awet, ya kita harus menggunakan bahan yang kualitas bagus ya teman-teman. Jangan kita menggunakan kualitas bahan yang bawah ya, atau yang murahan ya teman-teman. Nah, untuk media perlu kita ketahui sebelum kita melakukan pengecatan agar tidak terjadi cat atau clear coat yang kurang maksimal glossinya ya. Nah, untuk media atau permukaan panel yang harus kita cat, itu kita pastikan cat lamanya masih baik ya teman-teman, atau masih sehat lah ya, dan tidak lembek, tidak kusam juga ya, atau tidak jamuran ya teman-teman. Seperti misalnya mobil sudah jamuran terkena panas hujan, dan itu kalau kita tidak epoksi biasanya catnya tidak akan glossy ya, catnya akan meresap ke dalam sehingga hasil pengecatan kita tidak maksimal ya teman-teman. Nah, jika cat lamanya mengalami seperti itu, kita harus epoksi seluruh ya teman-teman, epoksi secara full panel ya, atau kita kerok cat lamanya agar tidak timbul penyakit baru ya teman-teman, penyakit yang akan muncul saat kita melakukan pengecatan nantinya ya teman-teman. Nah, selain itu juga biasanya cat lama yang lembek itu pernah dicat ulang tapi tidak maksimal ya teman-teman, karena bahannya kurang bagus ya,
atau bahan-bahan yang biasa ya teman-teman. Seperti mobil yang kita kerjakan ini sebelumnya sudah dicat ulang tapi tidak menggunakan kualitas bahan yang baik ya, sehingga ketika kita siram cat lamanya akan ngangkat ya teman-teman. Nah, dengan demikian kita harus epoksi ya. Jadi pilihannya ada dua opsi ya teman-teman. Yang pertama kita epoksi secara full bekas cat lamanya ya, kita tutup dengan epoksi. Yang opsi kedua kita kerok ya, kita kerok total ya, cat lamanya kita kelupas sehingga kita kerjakan dengan mulai dari awal lagi ya teman-teman. Namun biasanya pengerjaan hal tersebut akan memakan waktu yang lebih lama ya, sehingga kita tidak mungkin memilih metode pengerjaan opsi kedua ya, karena jika pemilik tidak mau dikerok ulang itu tidak mungkin kita kerjakan ya teman-teman, karena jika kerok total itu akan memakan biaya juga ya, yang lebih mahal biasanya. Tidak bisa kita menggunakan biaya standar ya teman-teman. Baiklah teman-teman, selain media, penyebab dari clear coat atau cat yang tidak mau glossy itu juga berasal dari bahan juga ya teman-teman. Karena jika kita menggunakan bahan yang kurang pas atau kurang cocok dengan karakter-karakter satu sama lainnya, itu tidak akan bisa glossy ya teman-teman, karena sifat cat ataupun clear coat tidak mau kering maksimal jika kita menggunakan bahan yang tidak sesuai ya, atau tidak cocok dengan karakter cat atau clear coat yang kita gunakan. Seperti misalnya kita menggunakan thinner yang tidak sesuai dengan produk clear coat yang kita gunakan ataupun produk base coat yang kita gunakan. Nah, itu clear coat ataupun base coat tidak mau kering ya teman-teman, susah untuk keringnya ya. Jadi proses pengeringannya akan memakan waktu lebih lama ya teman-teman, sehingga setelah kita poles, setelah mobilnya keluar dari bengkel pun biasanya clear coat atau base coat itu masih proses mengering ya. Jika clear coat dan base coat mengering dengan sendirinya nantinya, itu akan menyebabkan clear coatnya kusam ya teman-teman, atau tidak glossy lagi ya. Dan proses pemolesannya juga akan sangat susah ya teman-teman. Jika kita poles, biasanya clear coat tidak mau glossy ya, atau tidak mau kilap ya. Itu jika bahannya tidak sesuai ya teman-teman. Baiklah teman-teman, sekarang kita sudah selesai proses cat dasar ya, dan bisa teman-teman lihat sendiri di sini cat lamanya mengalami masalah ya, atau catnya
ngangkat ya cat lamanya ya. Ini menandakan cat lama tidak baik ya teman-teman, tidak bagus ya. Jadi solusinya kita harus kerok atau kita epoksi dengan keseluruhan ya, keseluruhan panel ya. Atau bisa juga kita epoksi di bagian yang keritingnya saja, tapi untuk pengamplasan yang bagian cat lamanya itu tidak kita habiskan ya teman-teman, tidak terlalu dalam ya, karena ini yang kita amplas terlalu kehabisan ya bagian cat lamanya ya, sehingga bagian perbatasan epoksinya keriting ya teman-teman. Jadi kita akan kerjakan ulang ya, akan perbaiki, namun kemungkinan tidak kita kerok, kita hanya epoksi saja. Nah baiklah teman-teman, seperti ini yang sudah kita epoksi ya, bagian yang keritingnya kita epoksi, tapi cat lamanya tidak kita amplas secara kehabisan ya teman-teman, kita amplas secara halus saja di permukaan ya. Nah seperti ini bagian yang atas kita epoksi ya, yang bagian keriting, dan ini epoksinya kita menggunakan epoksi NC ya teman-teman, dan kita proses pengeringannya selama 2 malam ya, 1 hari 2 malam ya teman-teman. Ini kita epoksi di sore hari ya, jadi 2 hari atau 2 malam ya, 1 hari 2 malam ya proses pengeringannya ya, sehingga kita bisa melanjutkan proses selanjutnya ya. Baiklah teman-teman, langsung saja kita proses cat jadi lagi ya, atau cat dasar lapis awal lagi yang untuk bagian epoksinya ya. Setelah ini kita naik cat jadi. Dengan demikian, jika cat lama tidak ngangkat, itu akan berpengaruh dengan hasil pengecatan kita ya. Karena jika cat lama ngangkat, kita tidak bisa mengaplikasikan clear coat terlalu basah ya teman-teman. Kita tidak berani aplikasi clear coatnya terlalu basah sehingga hasil dari clear coat ataupun base coat itu tidak akan glossy ya teman-teman. Nah itu penyebab yang perlu kita ketahui juga ya teman-teman. Setelah kita cat dasar seperti ini dan tidak ada masalah lagi, baru kita proses untuk cat jadi ya. Jika cat jadinya sudah tidak mengalami keriting atau ngangkat, barulah kita bisa pengaplikasian clear coat secara basah ya teman-teman, secara glossy ya. Baiklah teman-teman, sekarang kita memasuki tahap cat jadi ya. Dan jika cat dasar tidak mengalami masalah atau tidak keriting lagi, untuk cat jadi kita bisa lakukan secara basah dan padat ya teman-teman. Kita spray secara padat dan basah. Dan jika juga tidak mengalami ngangkat atau cat lamanya tidak lembek, itu dijamin cat jadi kita atau proses pengecatan kita berhasil ya teman-teman, dan dijamin clear coatnya bisa glossy dan tidak akan meredup ya, sampai kapanpun tidak akan meredup jika bahan juga yang kita gunakan sudah sesuai dengan standar ya teman-teman.
Baiklah teman-teman, sekarang kita sudah selesai untuk tahap proses cat jadi ya. Kita hanya mengaplikasikan cat jadinya 2 layer ya. Dan jika sudah dipastikan catnya tidak bermasalah, barulah kita naik clear coat ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita memasuki tahap clear coat dan kita menggunakan clear coat bell coat 6300 ya teman-teman. Dan clear coat ini sangat cocok ya untuk meredam cat lama yang kurang bagus ya teman-teman, atau tekstur cat lama yang tidak maksimal ya. Sehingga dengan clear coat ini proses pengecatan kita akan maksimal ya, akan glossy maksimal ya, dan cat lama tidak meresap lagi, cat barunya akan tetap glossy ya teman-teman. Jadi kita tidak takut cat barunya akan meredup nantinya ya teman-teman. Dan untuk thinner kita menggunakan thinner slow reducer ya teman-teman, bawaan dari bell coat ini sendiri ya. Jadi kita tidak menggunakan thinner beda ya, atau thinner produk lain. Jadi kita menggunakan thinner slow reducer set dari bawaan clear coat ini sendiri ya teman-teman. Ya bisa menggunakan slow reducer yang beda tipe, tapi kita menggunakan slow reducer yang bawaan dari bell coat juga ya, sehingga clear coatnya nanti tidak meredup ya teman-teman. Nah untuk thinner slow reducer kita menggunakan slow reducer dari bell coat 8200 ya teman-teman, karena kita hanya mendapatkan produk bell coat yang 8200 ya slow reducernya ya, sehingga kita menggunakan slow reducer yang 2800 ini ya. Namun tidak masalah ya teman-teman, yang penting masih pakai slow reducer set ya, meskipun tidak menggunakan slow reducer 6300 itu tidak masalah ya teman-teman. Baiklah teman-teman, untuk pengaplikasian clear coat kita aplikasikan secara padat dan basah ya teman-teman. Nah di situ tadi kita kenapa harus permukaan media yang lama itu tidak bermasalah ya. Jika bermasalah maka kita tidak bisa mengaplikasikan clear coatnya dengan cara basah seperti ini ya, basah dan padat seperti ini. Karena jika tidak basah dan padat atau clear coatnya sawur-sawur saja, itu glossinya tidak akan lama ya teman-teman. Glossinya hanya mengandalkan dipoles saja ya, diamplas, dipoles. Setelah itu nanti glossinya akan meredup lagi ya, jika kita tidak mengaplikasikannya dengan
basah seperti ini ya teman-teman. Itulah makanya kita harus memastikan media yang akan kita cat itu tidak bermasalah ya, atau cat lamanya tidak ngangkat, ataupun bisa juga cat lamanya itu masih original ya, atau orisinil ya. Maka dari itu dipastikan hasil clear coat kita akan maksimal ya teman-teman, glossy dan maksimal ya. Untuk memastikan cat lama tidak ngangkat atau tidak bermasalah saat kita timpa clear coat seperti ini, kita harus melakukan jeda atau melakukan jeda interval dari jarak base coat ke clear coat itu minimal 1 jam ya teman-teman. 1 jam atau sampai 2 jam ya. Karena dengan jeda selama itu, maka cat lamanya dipastikan sudah kering ya, atau jika cat lamanya agak lembek atau agak ngangkat, itu dipastikan sudah kering ya saat kita clear coat nanti ya, sehingga cat lamanya tidak lembek atau ngangkat lagi ya teman-teman. Jadi dengan demikian, begitu kita selesai clear coat, sampai clear coat sedikit mengering, cat lamanya tidak ngangkat ya, atau cat lamanya tidak basah ya, tidak meresap basah terkena thinner, maka dia akan ngangkat lagi ya. Oke teman-teman, setelah clear coat lapis pertama mengering atau tidak lengket lagi saat kita sentuh dengan tangan ya, kurang lebih jedahnya sekitar 10-15 menit atau 5-15 menit lah ya, karena ada juga bagian clear coat yang cepat kering ya, 5 menit atau sampai 10 menit itu sudah bisa disentuh ya. Jadi ini kita jeda untuk clear coat 6300 ini selama 15 menit ya teman-teman, kurang lebih ya. Sehingga dengan demikian clear coat akan glossy secara maksimal ya teman-teman. Baiklah teman-teman, untuk informasi settingan spray gun kita menggunakan untuk base coat untuk angin di 25-30 PSI ya, dan untuk clear coat kita menggunakan settingan di angka 30-35 PSI ya. Dan untuk pen bottom itu kita buka full, baik dari base coat ataupun clear coat kita buka full ya teman-teman. Dan untuk liquid bottom itu kita buka kurang lebih
2,5 putaran untuk base coat dan 3 putaran untuk clear coat ya teman-teman. Dan itu untuk settingan yang saya gunakan ya. Namun untuk settingan ini sebenarnya masih perlu diamplas ya untuk clear coatnya ya, saat kita poles nanti ya. Jika tidak mau diamplas lagi, bisa menggunakan settingan di angin 35 PSI sampai 40 PSI. Dan untuk petem liquid itu bisa menggunakan 2 putaran ya untuk clear coatnya saja ya. Kalau untuk base coat itu tidak masalah ya teman-teman, disamakan. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video kami berikutnya. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.